adik-adik, ketemu lagi sama Kak Eria ya. Hari ini kita belajar mengenai globalisasi atau bisa dibilang juga modernisasi. Sudah siap semuanya? Oke, siap ya. Nah, globalisasi atau modernisasi secara umum memang kurang lebih sama ya pengertiannya, yaitu semakin berubahnya masyarakat yang tadinya tradisional menjadi modern, yang tadinya terpisah menjadi menyatu, menjadi segalanya semakin mudah. Oke? Nah, buktinya apa sih adanya globalisasi dan modernisasi dalam kehidupan kita? Pertama, adanya iklan. Kita itu mudah mendapatkan iklan ya, yang tadinya misalnya hanya di koran, lalu ada di TV, kemudian ada di internet. Itu bukti adanya globalisasi. Yang kedua, di bidang wisata. Wisata kita mudah berpergian kemanapun sekarang dibanding yang dahulu. Kemudian migrasi, berpindah tempat, berpindah kewarganegaraan juga bisa lebih mudah. Komunikasi sudah pasti ya, akan lebih mudah sekarang karena fasilitas untuk komunikasi lebih banyak dan lebih canggih dibanding yang dahulu. Yang tadinya hanya menggunakan surat, sekarang bisa menggunakan HP dan atau handphone ya. Jadi bisa lebih mudah dan cepat. Kemudian perubahannya ada apa saja? Yaitu di bidang gaya hidup. Jadi semakin ke barat-baratan, mengikuti orang-orang yang di luar negeri. Kemudian makanan juga lebih menyukai fast food daripada makanan tradisional. Kemudian komunikasi juga lebih mudah. Tadi yang seperti Kak Eria bilang, lebih mudah menggunakan alat yang lebih canggih. Kemudian perjalanan atau transportasi lebih cepat menggunakan pesawat, menggunakan media transportasi yang lebih canggih, mobil, motor. Kalau dulu kan misalnya menggunakan tradisional seperti sepeda, delman, dan sebagainya. Kemudian nilai dan tradisi, perubahannya seperti apa? Orang-orang sekarang lebih melupakan nilai dan tradisi nenek moyang kita ya. Jadi lebih bersifat barat-baratan atau mengikuti budaya dari negara lain dan akhirnya tercampur semuanya. Sebetulnya ada banyak dampak dari globalisasi dalam kehidupan kita. Ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya, lalu lintas semakin cepat, perjalanan semakin cepat ya. Misalnya kalian mau bepergian bisa lebih mudah menggunakan ojek online misalnya. Kemudian informasi pun lebih cepat, lebih mudah untuk mendapatkan berita dan sebagainya. Negatifnya, orang-orang menjadi semakin konsumtif atau lebih boros, kemudian individualis atau sendiri-sendiri, jadi berkurang nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan kita. Kemudian adanya westernisasi atau lebih bersifat kebarat-baratan. Sikap kita dalam menghadapi globalisasi, apa yang terbaik? Boleh terbuka menerima dampak-dampak yang positif, ilmu-ilmu yang positif bagi kehidupan kita. Tapi kalau yang negatif sebaiknya dibuang ya. Selektif, itu tadi. Jadi lebih memilih mana yang baik kita tiru, mana yang tidak. Jadi dengan adanya globalisasi atau modernisasi, ada perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia atau penanaman modal asing gitu ya. Alasannya apa sih adanya perusahaan asing di Indonesia? Pertama, SDA atau sumber daya alam. Di Indonesia itu banyak sekali sumber daya alam tersedia dibanding negara lain. Kemudian konsumen di kita pun lebih banyak. Jadi kalau memproduksi barang tertentu lebih mudah menjualnya di Indonesia karena penduduknya banyak. Tenaga kerja di Indonesia pun lebih banyak dan lebih murah dibanding dengan negara lain. Keamanan di Indonesia cenderung lebih stabil dibanding negara, apalagi negara yang konflik ya. Kemudian keuntungannya apa? Dengan adanya perusahaan asing, otomatis bisa menambah lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Kemudian devisa negara pun akan bertambah karena perusahaan asing ini harus membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian kesejahteraan masyarakat pun akhirnya meningkat karena lapangan kerja meningkat, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi pun akan lebih mudah untuk kita serap, kita pelajari dari negara lain. Tapi ada kerugiannya, yaitu karena adanya perusahaan asing, adanya pabrik semakin banyak, polusi juga semakin banyak ya. Kemudian alih fungsi lahan, yang tadinya hutan bisa menjadi
pabrik, atau misalnya bisa diambil sumber daya alamnya. Dan yang terakhir konsumtif, jadi lebih boros masyarakatnya. Oke, adik-adik paham sampai sini? Oke, sebelum Kak Arya review, Kak Arya punya pertanyaan dulu. Kira-kira di sini ada perusahaan asing. Apa saja contoh perusahaan asing yang kalian tahu? Mungkin dari makanan, misalnya ada McDonald, kemudian ada Burger King, itu kan dari luar negeri ya. Kemudian misalnya ada Freeport, itu perusahaan tambang emas yang ada di Papua, itu dimiliki oleh Amerika. Kemudian ada perusahaan elektronik, misalnya ada Samsung, Sony, kemudian ada Xiaomi dan sebagainya. Itu adalah salah satu atau salah banyak ya dari contoh perusahaan asing yang ada di Indonesia. Oke, adik-adik sudah paham ya? Kita review lagi materi kali ini. Globalisasi atau modernisasi, buktinya di sini ada iklan, wisata, migrasi, dan komunikasi. Perubahannya di gaya hidup, makanan, komunikasi, perjalanan, nilai, dan tradisi. Dampaknya, kalau yang positif lalu lintas semakin cepat, informasi semakin cepat, negatifnya konsumtif, individualis, dan westernisasi. Sikap yang harus dihadapi, yang harus kita lakukan adalah terbuka dan selektif. Kemudian, di sini ada perusahaan asing, ada alasan berdirinya perusahaan asing di Indonesia, keuntungan adanya perusahaan asing, dan kerugian adanya perusahaan asing. Oke, kita cukupkan sekiannya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Sampai ketemu lagi. Dadah.